Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Masih baik dan luar biasa kan? Iya. Bersyukur banget hari ini kita bisa berkumpul bersama. Kita akan ibadah bersama tentunya di rumah masing-masing. Ya, siapa yang bersyukur hari ini ketemu kita semua? Angkat tangannya. Siapa yang siap memuji Tuhan? Angkat tangan juga. Oke, kalau adik-adik siap, siapkan pakaian terbaik, siapkan posisi terbaik ya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mengucap syukur atas kebaikannya. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu baik dan setia kepada kita. Mari kita pujikan, ku bersyukur. Ini sekali lagi dengan sikap berdoa. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu adik-adik, Mbak Meta ajak untuk kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau menyertai setiap hari-hari kami. Engkau ada di saat-saat apapun yang kami rasakan, Bapa. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu sehingga hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk bertemu dengan-Mu, Bapa. Dan Bapa, kiranya Kau siapkan hati kami untuk mendengarkan apapun yang ingin Kau katakan kepada kami secara pribadi, Bapa. Bapa, berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, kiranya mereka juga bisa mendengarkan dengan baik dan bisa mendengarkan dengan penuh hormat, Bapa. Bapa, ini cuma doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, masih semangat? Masih. Wah. Oh iya, Mbak Meta di sini nggak hanya sama Mas Raken, nggak hanya sama Mas Advan, nggak hanya sama Mbak Eu juga. Tapi Mbak Meta punya teman, bapak-bapak yang pakai belangkon. Siapa ya? Adik-adik tahu nggak bapak-bapak yang sering pakai belangkon di gereja? Nggak tahu. Tahu nggak? Tahu. Oke, kita panggil aja ya. Kita panggil aja ya. 1, 2, 3. Pak Adi. Wah. Apa? Ayo Pak Adi, wah. Sini. Halo adik-adik, selamat
hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu. Selamat Paskah. Selamat Paskah juga Ya. Pak Adi. Pak, Gimana? kira-kira Bapak kangen gak sih lihat adik-adik tuh Iya, suka lari-lari di depan-depan Mm-mm. situ? Udah lama ya kita nggak ketemu ya, kangen. Biasanya Pak Adi itu cuma lihat adik-adik masuk di ruang sekolah minggu. Gitu. Karena Pak mau ke kaloran, mau ke kandangan gitu. Jadi kadang-kadang cuma say hello, kadang tos, kadang salaman. Sekarang baru nggak boleh salaman. Oh iya ya? Gak boleh ya? Nggak boleh. Jadi gimana Kita salamannya? agak jauh Oh, sedikit. kita agak jauh. Ya, adik-adik di rumah juga gitu kok. Oh gitu ya? Gitu. Oh iya Pak Adi, adik-adik tuh juga kangen sama gereja. Oh iya? Iya. Adik-adik Oh, pasti oh. kangen kan main di taman yang itu? Kangen gak? Ah kangen. Wah. Adik-adik coba deh. Kapan-kapan kalau ke gereja sore gitu sebentar terus pulang lagi ya nggak apa-apa kok. Oh gitu gak apa ya? Nggak apa-apa. Mengobati rasa rindu ya kata Pak Adi gitu. Dek, yuk kita bayangin yuk kira-kira di gereja gitu kan. Ada gedungnya, ada tamannya. Kira-kira apa ya yang nyambung sama perayaan Paskah? Yang kira-kira kita suka lakukan di taman pas perayaan Paskah. Apa? Coba tebak. Apa yuk? Apa yuk? Biasanya sedang apa? Rame-rame ke sana, mari. sana. Wah. Cari Apanya? apa? Cari apa? Cari apa? Cari teman. Oh bukan ya? Cari apa? Dia tahu nggak? Mbak Meta dikasih tahu. Mbak Meta terima dulu jawabannya. Cari telur Pak. Oh, telur. Iya. Cari telur. Setiap Paskah kan biasa cari telur sana, Heeh. dibagi yang kecil-kecil sana, yang Heeh. agak gede sana. Iya. Yang untuk guru-guru sudah disediakan sendiri. Iya, tinggal dibagiin. Emang, tapi Pak bentar Pak, kita tuh kalau sekolah minggu ya pasti cari telur, ya kan? Iya kan, itu yang ditunggu-tunggu. Tapi kira-kira maksudnya apa sih? Kok nggak tahu guru-guru sekolah minggu tuh suruh aja tuh cari telur gitu. Iya, seringkali telur sama kelinci Nah iya itu benar. dipakai gambar, pakai dekor, Hmm, dan juga kalau Paskahan kita juga cari telur di heeh. taman itu. Ya sebetulnya telur sama kelinci itu nggak ada hubungan sama sekali sama Paskah. Tidak Nggak ada ada? hubungannya langsung sih. Loh, maksudnya. terus ngapain selama ini? Nah itu ada ceritanya Panji. Oh, iya. Ada ceritanya ketika dulu abad-abad permulaan itu toh di Inggris orang sudah mengenal apa yang disebut dengan Dewi Eostre. Nah kalau di Jerman itu Dewi Austro. Wah, itu sebagai dewi musim semi sebetulnya. Oh, gitu. Dan dewi kesuburan di dalam supaya diperpanjang hidupnya. Kalau di Indonesia di Jawa itu kira-kira seperti Dewi Sri. Oh Nah, iya, Dewi iya, Sri. iya, iya, iya. Dewi kesuburan. Hmm. Nah, begitu telur yang semula adalah cikal bakal kehidupan diambil alih. Dijadikan lambang Gitu ya. kebangkitan, lambang bangkitnya kehidupan. Kelinci yang semula itu adalah lambang kesuburan. Ya, karena kelinci itu kan cepat berkembang biak. Iya. Nah, itu diambil alih kemudian diberi arti Paskah yang dijadikan lambang kehidupan yang berlimpah di dalam Kristus. Gitu ya. Itu Wah. demikian sampai sekarang. Orang-orang zaman waktu itu sampai sekarang mengambil alih perayaan-perayaan itu dan lambang telur, lambang kelinci itu diambil alih juga. Dijadikan lambang bahwa oleh kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati sekarang Paskah. Nah, oleh karena kebangkitan Kristus, hidup kita dimulai lagi. Hidup kita menjadi baru. Wah. Hidup kita menjadi hidup yang bersemi. Yang berlimpah, yang berkembang dan berbuah. Wah. Nah gitu kira-kira. Jadi gitu ya. telur sama kelinci itu lambang itu. Oh pantas aja. Saya nyari di Alkitab kok tidak ada. Wah di Alkitab nggak ada. Saya kira Tuhan Yesus pernah jadi ternak kelinci gitu. Enggak. Atau nyari telur tiba-tiba gitu. Enggak ya. Jadi gitu teman-teman. Gitu. Jadi artinya udah paham kan kenapa ada telur dan juga ada kelinci. Ingat nggak kita juga punya om-om kelinci kan waktu itu? Iya kan? Ini. Iya dulu dia pernah nih jadi om-om kelincinya. Oh kelinci. Oke, masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih ya? dong. Oh. Nyanyi yang itu loh. Nyanyi yang
disalib, dipakukan, kita memperingati kematian Tuhan iya. Yesus dan kebangkitannya. Oh iya, baik yuk kita nyanyi tanda salib. Yuk. Yuk tepuk tangan. Nanti ikutin gerakannya Mbak Meta ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Ya lagi ya. Yo Mbak Ayu nyanyi ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, Guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. itu semua Tuhan sudah terima. Guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Beri kemuliaan pada Tuhan, tepuk tangan. Keren banget dia ternyata Tuhan kita ya Pak ya. Keren dong. Dia mau dikasih tanda di kaki, kasih tanda di tangan, ditombak juga lagi di pinggangnya. Ih, bayangin gak sih rasa sakitnya? Sakit banget ya itu ya Pak? Sakit gak sih? Sakit. 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 Itu untuk siapa sih Pak? Ya untuk kita semua toh. iya. Orang yang percaya, yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, diselamatkan Ah, dengan cara Tuhan Yesus mengorbankan diri di kayu salib. wah baik banget ya Tuhan ya. Iya. Padahal aku juga sering nakal loh Pak. Adik-adik juga di rumah suka nakal enggak? Enggak ya, enggak nakal ya. Enggak. Enggak. Tapi kira-kira tanda salibnya tadi itu hanya untuk yang baik aja Pak? Ya enggak, untuk semua orang yang mau, Wah. yang menyadari dosa-dosanya, terus bertobat, minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan gitu. Oh, itu Iya. supaya kita apa sih Pak? Supaya kita selamat, supaya kita memiliki hidup lagi, hidup kita dibaharui tadi. Baru gitu ya? Apa lambang telur cikal bakal kehidupan kelinci yang cepat berkembang biak tadi, itu lambang itu supaya kita dihidupkan lagi menjadi hidup baru, kemudian hidup berkelimpahan di dalam berkat Tuhan, hidup yang terus berkembang, berbuah. Wah, berarti si jahat gimana dong Pak itu Pak? Yaitu yang jahat kalau mau bertobat, ya diselamatkan. Oh gitu ya. Itu. Si iblis kalah ya Pak? Kalah, iblis sudah kalahkan Tuhan Yesus di kayu salib. Gitu ya. Wah keren banget ya Tuhan kita ya. Iya, baik jelas. banget itu. Nah karena Tuhan udah mau gitu di kayu salib, mau dikasih tanda kaki, dikasih tanda paku di tangan, ditombak pula. Kita dimenangkan dari si jahat. Yuk kita juga bangkit berdiri lagi, ayo bangkit berdiri, kita akan nyanyi. Nyanyi lagi. Nyanyi lagi, Oh, terus nanti ya, kita kan. berdoa, Tak kira- kita akan dengerin Pak Adi. Oh Apa? ya. Ya, oke kita akan nyanyi, ku menang, karena kita menang nih dari si jahat nih, oke? Yuk semangat ya adik-adik ya. Yuk ikuti Mbak Meta lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku
ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Bersama Yesus Tuhan ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke, sekarang tadi dibilang kan ku menang atas segala setan loh. Kita udah menang dari setan ya Pak ya. Terus kita udah gak dapat kematian kekal ya Pak ya. Wah, apa itu? Nanti dijelasin. Oke, adik-adik siap mendengarkan sabda Tuhan? Siap mendengarkan firman Tuhan? Halo, siap? Yuk, kita sekarang duduk manis, siapkan Alkitab. Yo, yang bingung Alkitabnya di mana? Cari dulu, nggak apa-apa. Mbak Meta tunggu. Ya, habis itu kita duduk manis, kita akan dengerin. Kita mau berdoa dulu ya. Mbak Meta tunggu. Yang belum ketemu Alkitabnya, tunggu dulu ya Pak ya. 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Monggo Pak Adi berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur boleh bertemu pada saat ini untuk mengingat merayakan Paskah Tuhan, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun kami harus di rumah kami masing-masing, namun kami tetap rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Ya, adik-adik, di kehidupan kita sekarang ini banyak sekali cerita bohong. Nah, banyak sekali kabar bohong. Atau adik-adik tahu istilahnya apa? Kayak orang yang sakit perut itu. Mbak Meta nggak usah tertawa, bener kayak orang sakit perut kan, gitu toh. Nah, di dalam cerita Paskah pun, di dalam cerita kebangkitan Tuhan Yesus pun juga ada berita bohong. Juga ada berita bohong pada waktu itu sudah ada. Adik-adik nanti dibaca ya Alkitabnya, Matius 28 ayat 1 sampai ayat 15. Tapi nanti yang menjadi natsnya yang kita hafalkan ayat 16. Sekarang dibaca dulu di rumah masing-masing. Ayat yang ke-6, maaf kok ayat 16. Ayat yang ke-6. Apa kira-kira bunyinya? Nanti aja. Nanti. Saya mau cerita sedikit tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang seringkali disalahgunakan bahkan putar balikkan. Tapi sebelum cerita ya, nanti kalau ada kata-kata gempa, nah, Mas Asen gitu, Mbak Meta menggoyangkan badan sama yang lain ya. Adik-adik juga gitu di rumah. Terus kalau ada kata malaikat, nanti gerakannya gini, silau gitu ya. Kalau malaikat kan di dalam cerita Alkitab sering memancarkan sinar yang begitu cerah begitu ya. Ceritanya begini adik-adik. Mas Adven mana? Oh iya Mas Adven ya. Masih di situ. Saya kira pergi.
ceritanya begini, jadi setelah mengalami penderitaan yang berat, memikul salib, dicemooh, ditendang, bahkan sampai dikasih mahkota duri, Tuhan Yesus akhirnya disalibkan. Tuhan Yesus wafat. Tuhan Yesus setelah wafat dikubur di dalam sebuah gua. Guanya itu ada pintu dari batu yang besar sekali. Ya, pintunya besar sekali. Gak ada orang yang bisa mendorong kalau sendirian. Masih kurang puas para pemimpin agama pada waktu itu supaya batunya disegel. Wah, kalau sekarang kayak garis polisi itu ya, polis lain itu ya, disegel supaya nggak ada yang berani membuka. Maka ketika mereka meminta kepada Pontius Pilatus agar menempatkan prajurit untuk menjaga kubur. Sudah batunya besar, disegel, kemudian dijaga. Yang jaga 2 orang. Ini 2 orang. Di depan di sebelahnya pintu. Nah, pada hari Minggu adik-adik, pada hari Minggu pagi-pagi benar, tiba-tiba terjadilah gempa yang begitu dahsyat. Gempa. Nah, ketika ada gempa itu tadi, ada malaikat. Wah, ada malaikat datang. Malaikat itu datang bercahaya menyilaukan mata dengan pakaian putih lagi. Malaikat itu yang menggulingkan batu penutup kubur. Wah, tahu kalau demikian tentara tadi yang jaga itu gemetar, takut. Waduh, kok bisa buka sendiri? Nah, ternyata karena ada gempa terus kemudian ada malaikat yang mendorong. Mereka takut terus lari pulang kemana? Ke pemimpin agama, melaporkan, lapor komandan gitu katanya, kata prajuritnya itu. Ada apa pagi-pagi kok datang ke sini, ada apa? Tuan, sambil gemetaran, Tuan, baru saja terjadi gempa bumi di kubur. Wah. Sudah ada gempa, ada malaikat lagi yang bercahaya. Malaikat itulah Tuhan yang menggulingkan batu penutup kubur. Dan dikabarkan bahwa Yesus hidup lagi. Prajurit itu sambil gemetar. Para pemimpin agama terkejut mendengar berita itu. Wah, gimana ini? Jangan ceritakan kepada orang lain. Jangan ceritakan kepada siapapun tentang kejadian ini. Tapi ceritakan bahwa para murid yang mengambil jenazah Tuhan Yesus. Para murid yang mencuri. Katakanlah aja, kamu pada saat itu sedang tidur gitu. Ya, itu. Jadi, tapi Tuhan, kami bisa dihukum oleh Gubernur Pilatus. Kalau kami ketahuan tertidur saat kami bertugas. Gimana Tuhan? Tenang saja kata pemimpin agama itu. Nanti kami yang akan mengurus. Nanti kami yang akan berbohong. Dah. Pemimpin agamanya ngasih uang, sambil ini pulang sana, pulang. Itu urusan saya. Itu katanya. Nah, sementara itu adik-adik, Maria Magdalena dan satunya lagi siapa? Tahu? Yang pergi ke kubur Yesus pagi-pagi, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ya tahu di Alkitab ceritanya gitu, Maria yang lain. Sampai ke kubur Tuhan Yesus, dia pun juga kaget. Mereka berdua melihat malaikat. Ya, malaikatnya sedang duduk di atas batu yang digulingkan tadi. Malaikat itu kemudian berkata, "Jangan takut, Maria. Aku tahu bahwa kalian berdua ke sini
mencari Yesus yang disalib. Tetapi sekarang tidak ada lagi di sini. Ia sudah hidup kembali. Kalau nggak percaya, masuk. Masuk lihat tempat tubuh Tuhan Yesus dibaringkan. Maria Magdalena kemudian masuk. Melihat-lihat, oh iya nggak ada. Periksa lagi. Yang sebelah sini, oh ya juga nggak ada. Dia hanya apa? Melihat kain kafan yang sudah dilipat rapi. Lagi, kata malaikat, sekarang kalian berdua pulang. Kalian berdua pulang. Sampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Tuhan Yesus sudah bangkit. Kalian pergi ke Galilea. Mereka berdua akhirnya dengan ketakutan, gemetar, ya seneng, ya takut, campur aduk. Pulang. Tapi tiba-tiba mereka di tengah jalan gemetar lagi melihat malaikat. Dan ternyata yang ditemui itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tuhan Yesus memberikan salam, salam bagimu. Oh, Maria sangat mengenal suara itu. Yang tadi dikira malaikat, ternyata Tuhan Yesus yang bangkit, memberi salam, salam bagimu. Nah, Maria sangat mengenal suara itu. Maka Maria segera hormat kepada Tuhan Yesus. Bahkan disebutkan di dalam Alkitab sampai bersimpuh memeluk kaki Tuhan Yesus sebagai tanda hormat. Tenang Maria, jangan takut, jangan takut. Sekarang pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku yang lain supaya mereka ke Galilea dan nanti di sana mereka akan bertemu dengan aku. Ya, jadi itu sekilas cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, dari dulu sudah ada berita bohong. Seperti yang disampaikan kepada siapa tadi yang berbohong? Pemimpin agama. Mereka diberi kabar para prajurit berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, malah mengatakan bilang saja mayat Tuhan Yesus dicuri orang. Itu berbohong ya. Adik-adik suka berbohong? Suka berbohong? Oh, hanya Mbak Meta yang gedek, yang lain berbohong suka. Ya, ya gitu ya adik-adik. Jadi berita Alkitab tentang Paskah mengajarkan kepada kita supaya kita tidak berbohong. Satu ayat yang menjadi hafalan kita bersama-sama supaya kita selalu ingat tentang peristiwa Paskah di ayat yang ke-6 tadi dari Matius 28. Apa bunyinya? Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Nah, caranya menghafalkan gini ya Didik. Kalau dikatakan ia itu salam rasuli gini. Ini lambang Yesus Kristus. Salamnya begini nih. Nanti dikirim gambar nanti. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ya, gampang toh ngapalkan. Ia tidak ada di sini, tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Gitu adik-adik. Terima kasih, selamat dari Paskah. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Wow. Kita nggak boleh salaman Oh, ya. kita nggak boleh Iya, salaman nggak ya, boleh benar ya. langsung. Dadah. Dadah, Terima kasih telah memberkati kami dengan firman dari Tuhan. Wah, adik-adik terberkati nggak tadi? Terberkati ya. Kalau adik-adik terberkati, yuk kita mengucap syukur kepada Tuhan
kita siapkan persembahan sebagai ucapan syukur. Jadi adik-adik siapin kotak khusus buat simpen uang itu, dan besok pas bisa sekolah minggu di gereja, kotaknya itu diambil uangnya dimasukin ke persembahan, kotak persembahan. Setuju ya adik-adik? Setuju. Oke, setuju. Yuk kita akan mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang di nama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke adik-adik, wah bersyukur sekali ya hari ini kita masih bisa merayakan Paskah. Walaupun hanya di rumah masing-masing, tapi tetap bersuka cita. Yeay. Yuk sekarang kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita tutup mata kita akan berdoa. Berdoa persembahan dan berdoa penutup ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar tadi mengenai kebangkitan-Mu. Bagaimana orang-orang itu berbohong tentang Engkau. Tapi kami percaya Engkau telah bangkit dari kematian dan juga Engkau telah naik ke surga. Bapa, pada hari ini kami bersyukur. Kami mengucap syukur dengan persembahan kami. Kami tahu Bapa, apa yang kami berikan tidak sesuai dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Tapi biarlah Engkau berkati bendahara sekolah minggu, kiranya uang ini atau persembahan ini dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Bapa, kami akan berpisah. Kami akan mengakhiri ibadah perayaan Paskah pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami supaya apapun yang kami dengar bisa kami percayai, bisa kami terima, bisa kami ingat, dan kami selalu hidup di dalam kehendak Tuhan Yesus. Bapa, ini cuma doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, yuk kita nyanyikan lagi sekali lagi Ku Menang dan kita akan menutup ibadah pada hari ini. Yuk.